Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di Zona Ruminansia. Salam jumpa lagi ya sobatku di hari Selasa ini. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya buat sobatku, karena di hari Sabtu kemarin aku bener-bener lupa upload untuk materi kelanjutannya. Tapi next di video selanjutnya aku nggak akan ulangi lagi karena memang bener-bener sibuk. Aku sama kakak aku nggak bisa nyiapin materi untuk hari Sabtu kemarin, dan materi hari Sabtu kemarin aku ganti untuk hari Selasa ini. Tapi tenang aja, lain kali aku nggak akan ulangi lagi karena memang bener-bener kemarin itu aku lagi sibuk, banyak banget tugas dan lainnya tuh mepet-mepet banget. Kalau kalian masih sekolah atau kalian masih paham banget lah keadaan dimana tugas-tugas menumpuk, masih daring dan itu deadline. Tapi tenang aja, kita tetap harus semangat kalau kalian masih kuliah atau masih sekolah, kalian harus tetap semangat. Kalau kalian lagi kerja, kalian juga harus semangat walaupun kita masih menjalankan jaga jarak. Terus harus tetap kesehatan juga, jangan lupa menggunakan masker, sering-sering cuci tangan dimanapun kalian berada. Oke, di materi hari ini nih sobat ya, di materi hari Selasa ini aku akan menyampaikan, ini sebenarnya nggak hanya khusus anak-anak peternakan, tapi ini juga penting sangat buat para pengusaha atau kalian jika ingin menjalankan suatu usaha. Karena materi hari Selasa ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha sapi perah. Karena kemarin kita udah memasuki masa membahas mengenai materi sapi perah. Karena kemarin kita udah menentukan kriteria bagaimana cara menentukan sapi perah yang akan kita usahakan. Sebelum kita langsung terjun, kita perlu memperhatikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan bisnis usaha sapi perah. Oke, sebelum kita lanjut, aku ingetin dulu buat sobat-sobatku Zona Ruminansia, jangan lupa untuk selalu subscribe video ini, komen sebanyak-banyaknya kalau kalian ingin pertanyaan, saran apapun, hujatan juga boleh, terserah kalian. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, dan juga like video ini, share ke sobat-sobat lainnya, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notif-notif video atau materi-materi terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita ke materinya. Nah, hal yang harus diperhatikan buat kalian jika ingin usaha ternak sapi perah ini penting banget. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, itu memiliki keinginan yang kuat. Nah, adanya keinginan yang kuat untuk membudidayakan atau beternak sapi perah merupakan hal utama yang perlu disiapkan sebelum menggeluti bisnis tersebut. Sebab dalam melakukan budidaya alias perkawinan, Anda dapat menekan modal untuk membeli sapi perah. Ini diartikan seperti ini ya sobat, kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama adalah memiliki keinginan yang kuat. Nah, kalau kalian ingin mengusaha atau berusaha apapun ya, nggak hanya sapi perah, tentu yang pertama adalah memiliki keinginan yang kuat dari diri kalian sendiri untuk berwirausaha. Karena apa? Kita itu menjalankan usaha itu jangan setengah-setengah, karena itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita usahakan nanti. Tapi kalau kita ingin, kalau kalian ingin berwirausaha nih, berwirausaha yang Anda sukai atau yang Anda cintai. Jadi jangan melakukan usaha atau suatu pekerjaan dengan secara terpaksa. Itu nanti akan berakibat fatal banget buat pekerjaan kalian. Sama halnya dengan kalian ingin berusaha sapi perah, karena aku garis bawahi kenapa? Karena berwirausaha sapi perah ini selain kita terus memiliki keinginan yang kuat. Karena dalam membudidayakan ternak sapi perah itu menguras tenaga kita, menguras pikiran, menguras usaha kita, dan benar-benar harus kita persiapkan secara matang. Nah, makanya dari itu sobat-sobatku, jika kalian ingin berwirausaha, tetapkan dulu hati kita, tetapkan keinginan kita, kuatkan dulu pikiran kita dan apa yang kita lakukan. Karena apa? Kalian udah menguatkan jiwa kalian, saya pastikan dalam usaha apapun kalian akan yakin dan berhasil. Jangan pernah pantang menyerah dan berwirausahalah sesuai dengan keinginan kita, kecintaan kita, dan ikhlas dalam menjalankan usaha kita dari diri kita sendiri, seperti itu. Kedua, menyiapkan modal. Ini paling penting
banget nih. Permodalan memelihara sapi perah bisa dibedakan menjadi permodalan secara dana dan permodalan keterampilan. Sebelum terjun ke dalam bisnis ini, Anda perlu mempersiapkan permodalan minimal untuk 5 ekor sapi. Satu sapi bisa berharga sekitar 10 juta. Sementara itu keterampilan memeliharanya bisa dipelajari melalui buku ataupun internet. Dan jika Anda serius, ilmu sapi perah bisa diperoleh dari dokter hewan atau sarjana peternakan. Nih, menyiapkan modal. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah modal secara dana. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Karena apa? Kalau kalian nggak punya dana nih, kalian bisa pinjam dulu di bank. Habis itu kalian ambil beberapa ekor sapi, kalian usahakan selama 3 bulan kali 3 bulan nih. Anggap aja nih kalau kalian benar-benar bisa dalam berwirausaha tuh gak ada yang rugi kalau beternak sapi perah. Nah, contohnya tadi 5 ekor sapi ini bisa seharga 10 juta. Bagus banget kan? Bisa mengganti uang yang kalian pinjam ke bank tadi. Nah, ini nanti pelajaran mengenai permodalan atau rugi untungnya dalam permodalan sapi itu nanti akan dibahas di next episode lain kali. Yang kedua ada di keterampilan nih. Nah, kalau kalian ingin berwirausaha sapi perah, kalau kalian benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengelola sapi perah nih, jangan sekali-kali Anda langsung terjun. Karena apa? Ini sangat disayangkan banget nih. Kalau aku takut kalau kalian itu tidak memperhatikan bagaimana keterampilan memelihara sapi perah itu nanti aku takutnya kalian fatal banget nih, rugi atau kurang dalam tidak ketahuan nih, bahaya banget. Nah, yang perlu kalian sebelum kalian wirausaha nih, banyaklah kalian sharing-sharing nih Google, ke video-video peternakan lainnya, atau cari-cari, kalian bisa tanyakan ke dokter hewan, kalian bisa ikut seminar-seminar mengenai peternakan, atau kalian tanyakan kepada sarjana-sarjana peternakan lainnya ini, agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi bagaimana cara kalian untuk memelihara ternak sapi perah yang baik dan benar, seperti itu. Karena kalau kalian beternak sapi perah itu harus memperhatikan standar operasional prosedurnya, seperti itu. Makanya aku saranin kalian harus yang pertama menyiapkan modal. Kalian bisa pinjam dulu atau kalian bisa menabung dulu, itu paling penting. Yang kedua adalah keterampilan. Kalian bisa sharing-sharing ke Google, ikut seminar peternakan, tanyakan ke dokter hewan atau sarjana-sarjana peternakan yang lainnya, atau kalian bisa tanyakan ke saya. Makanya nih, pantengin terus video kita, karena video kita ini juga bermanfaat mengenai, sudah termasuk dalam memberikan sharing kalian ke keterampilan beternak sapi perah yang baik. Next, menentukan lokasi. Sebelum mempersiapkan diri untuk memelihara sapi perah, Anda perlu menentukan lokasi beternak yang pas. Tidak harus luas, tapi cukup ventilasi dan nyaman bagi hewan ternak serta masyarakat di sekitarnya. Nah, menentukan lokasi ini yang paling penting adalah menentukan lokasi itu harus jauh dari pemukiman penduduk. Ini penting banget. 500 meter dari pemukiman penduduk. Lain kali aku akan kasih undang-undang peternakan. Dan selain itu harus dekat dengan sumber pakan, harus dekat dengan sumber air, dengan lokasi itu paling penting ya. Terus jauh dari pemukiman penduduk, menentukan arah lokasinya juga, seperti itu, dekat dengan jauh dari genangan air, seperti itu. Nah, harus diperhatikan dulu dalam menentukan lokasi beternak sapi perah, gitu ya. Yang keempat adalah pemeliharaan. Memelihara sapi perah tidak bisa dilakukan sendiri, perlu adanya bantuan dari tenaga kerja yang dipersiapkan khusus. Mulai dari pembersihan kandang sobat, pemberian makan dan minum, memandikan sapi, dan pemerahan susu merupakan kegiatan sehari-hari pebisnis sapi perah. Apabila sapi masih sedikit, mungkin pekerjaan bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja. Namun, bila sapi sudah banyak, penambahan tenaga dan pengkhususan pada bidang masing-masing wajib dilakukan demi kelancaran peternakan sapi perah tersebut. Nah, ini juga paling penting buat sobatku, yang harus diperhatikan adalah proses pemeliharaannya. Kenapa? Karena beternak sapi perah itu tidaklah mudah.
perlu diperhatikan kondisi kesehatannya, bagaimana lokasi peternakannya tadi aku sebutin tadi, struktur konstruksi kandangnya juga, terus tenaga kerjanya, karena dalam pemeliharaan sapi perah ini membutuhkan beberapa tenaga kerja, mulai dari pemerahan, pembersihan kandang, pemberian pakan, terus pengobatan ternak juga. Itu penting banget karena sapi perah itu yang aku sebutkan tadi banyak yang harus dipersiapkan gitu. Dan pemeliharaan sapi perah itu sangat besar sekali, banyak banget yang harus diperhatikan dari kesehatannya, karena sapi perah itu rentan terhadap penyakit. Kenapa? Kalau sapi perah itu kenapa aku sebut itu ya rentan terhadap penyakit ini, apalagi yang diserang itu adalah ambing. Kebanyakan sapi yang sudah terkena mastitis itu disebabkan karena yang pertama faktor kebersihan kandang, proses pemeliharaannya, bagaimana tata cara pemerahannya. Nah makanya untuk sobat-sobatku pantengin terus ya video kita, karena kita akan membahas juga mengenai pemeliharaan, tata cara pembersihan kandang, tata cara bagaimana memerah susu yang baik. Nah kalian pantengin terus video kita karena ini sangat penting banget buat kalian yang ingin menjalankan usaha ternak sapi perah. Yang terakhir adalah pemasaran produk susu begitu sulit untuk memasarkannya. Pada peternakan sapi perah skala kecil, pemasaran bisa secara langsung kepada konsumen. Memiliki tukang susu keliling atau mengirimnya ke pelanggan atau pembeli akan memudahkan proses pemasaran. Selanjutnya, apabila kapasitas produk susu sapi sudah melimpah, Anda bisa menawarkan kerjasama pada pabrik susu atau pengepul susu. Ada beberapa peternakan yang juga langsung mengelola susu segarnya menjadi susu pasteurisasi dan susu berbagai macam seperti itu. Thank you sobatku. Dan kenapa aku tadi mengenai tadi susu sapi tadi, pemasaran susu sapi aku bahas di penutup karena ini sangat bagus banget kita bahas. Karena gini, sebelum aku tutup aku membahas mengenai pemasaran susu sapi tadi ya. Pemasaran susu sapi tadi ya yang aku tunjuk tadi, banyak banget kan sekarang produk susu. Nah, kalian sudah beternak susu sapi nih, jangan hanya kalian perah doang terus diminum, atau banyak banget cara peluang usaha mengenai ternak sapi perah. Tidak hanya dalam susunya, itu bisa kalian buat nih, contohnya permen susu atau yogurt atau dodol susu, keripik susu, sabun susu, banyak banget peluang yang kalian ambil nih. Jadi kalian beternak sapi perah itu harus maksimal mungkin, semuanya diusahakan nih, peluang usahanya banyak, mulai dari susu, bibitnya, terus kotorannya seperti itu, dan masih banyak lagi lah intinya. Aku gak mau bahas di sini, aku akan bahas di materi berikutnya. Di materi kali akan bahas mengenai pemasarannya, peluang usaha seperti apa. Aku akan bahas di next episode. Makanya pantengin terus ya materi-materi dari kita. Oke, sebelumnya terima kasih banget buat sobatku yang udah meluangin waktu kalian untuk menonton video kita. Oke, thank you sobatku. Sebelum aku tutup, jangan lupa untuk selalu subscribe video ini, komen jika kalian tidak tahu atau kritik, saran apapun boleh. Like, share ke sobat-sobatku lainnya, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notif-notif terbaru dari kita. Oke, bye-bye sobatku, salam jumpa lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.